Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ustadz, bapak-bapak, hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang mengikuti sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi Jumat ini kita bisa bertemu kembali bermuajahah di majelis ta'lim ini. Semoga niat dan langkah kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai tazkir untuk diri saya pribadi dan untuk bapak-bapak semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, Allah menuntunnya menuju salah satu jalan ke surga. Sungguh para malaikat merebahkan sayapnya karena senang terhadap penuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, As-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Az-Zamiri. Syekh Albani mengatakan sanadnya hasan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maknanya orang yang berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan dan memudahkan jalannya, menuntun langkahnya dan memberi pertolongan untuk hal itu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh belajar pasti berhasil, dan siapapun yang berusaha untuk belajar pasti mendapatkan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Artinya, bila ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus berusaha, bersusah payah dan letih karenanya. Mempelajari ilmu dibutuhkan kesabaran, keuletan, kemampuan memikul beban. Di antara untuk mendapatkan ilmu, kita menghadiri pengajian dan membaca buku-buku agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sebab kebahagiaan adalah meluangkan waktu untuk mengkaji, menyempatkan diri untuk membaca dan mengembangkan otak dengan hikmah-hikmah. Membaca buku akan membuka pintu otak dan akan memandu ke arah kepandaian, kebijaksanaan. Membaca buku akan meningkatkan kemampuan berpikir dan menghilangkan keraguan-raguan.
Contohnya, seperti kita membaca majalah As-Sunnah. Di dalam pembahasan ini dibahas tentang wasilah yang benar. Kita akan memahaminya. Bagaimana wasilah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Al-Hajiz menasihatkan untuk senantiasa membaca dan mengkaji agar Anda bisa mengusir kesedihan. Katanya, buku adalah teman duduk yang tidak akan memujimu berlebihan. Sahabat yang tidak akan menipumu. Teman yang tidak akan membuatmu bosan. Dia adalah buku adalah teman yang sangat toleran. Tidak akan mengusirmu. Dia tidak akan menyakitimu dan tidak akan memaksa mengeluarkan apa yang Anda miliki. Dia tidak akan memperlakukan dengan tipu daya dan tidak akan menipumu dengan kemunafikan dan dengan kebohongan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Buku adalah guru yang sangat toleran. Kenapa? Karena kapanpun kita membutuhkannya, dia akan selalu siap, baik siang maupun malam. Jika kita meninggalkan untuk berganti materi, maka dia tidak akan marah dan tidak akan memutuskan faedahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra," bacalah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Gunakanlah waktu yang luang yang ada untuk membaca sesuatu yang bermanfaat. Di antara faedah membaca antaranya bisa menghilangkan kebohongan, kebodohan, dapat membuat mengusir perasaan yang was-was, cemas dan kesedihan. Membaca dapat mengembangkan akal, mencerahkan pikiran, membersihkan hati nurani. Membaca dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan daya ingat serta pemahaman. Membaca dapat menambah keimanan khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslimin, sebab buku merupakan pemberi nasihat yang sangat paling agung, pendorong jiwa yang paling besar dan penyuruh kepada kepribadian yang paling bijaksana. Contohnya, ketika kita membaca Syiratun Nabawi, subhanallah, kita akan hadir di tengah beliau, di tengah sahabat beliau, yang mereka para sahabat orang yang selalu patuh pada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Faedah membaca memang sangat banyak dan tidak mungkin dikalkulasikan. Karenanya, marilah kita berlindung kepada Allah agar keinginan di dalam hati ini tidak mati, tekad di dalam jiwa tidak melemah, dan semangat di dalam dada tidak meredup. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Adapun kesalahan dari saya pribadi dan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.